di kelompok 12 yang bermutakan saya sendiri Muhammad Asyian Fikri Raja Warna Etika ini merepresentasikan makalah yang berjudul liberalisasi ekonomi dan privatitas. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi yang dimulai untuk menciptakan ekonomi pasar. Liberalisasi dapat dicapai dengan mengurangi peraturan pemerintah dan pembatasan kegiatan ekonomi lainnya. Liberalisasi juga dapat dicapai melalui privatisasi badan usaha milik negara, pengurangan pajak terhadap perusahaan, dan penghapusan peraturan penanaman modal asing. Liberalisasi ekonomi dianggap sebagai langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing dan di masa lalu. Liberalisasi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Liberalisasi ekonomi mulai nampak sejak Orde Baru. Pada waktu itu tindakan liberalisasi sebagai antitesis terhadap etatisme atau dominasi peranan negara di masa ekonomi terpimpin. Liberalisasi dilakukan yang pertama di bidang perdagangan. Yang kedua adalah liberalisasi di bidang penanaman. Yang B, ciri ekonomi liberal. Yang pertama ada harga akan dibentuk di pasar bebas. Seperti yang sudah dijelaskan, maka semua harga akan dibentuk atau ditentukan di pasar bebas. Salah satu faktor penentu harga pasar adalah kompetitor. Yang kedua adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Sistem ekonomi liberal sangat memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha. Yang ketiga, campur tangan pihak pemerintah sangat terbatas. Di dalam sistem ini, pemerintah memiliki akses yang sangat terbatas untuk mengintervensi urusan perekonomian bisnis yang sedang berjalan. Yang keempat, bebas mempunyai alat produksi sendiri. Dalam mendukung kegiatan usahanya, para pemilik usaha tentu akan membutuhkan alat produksi yang sesuai. Yang kelima, segala kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip keuntungan atau laba. Semua pelaku ekonomi atau pemilik usaha bebas melaksanakan kegiatan ekonomi di bidang apa saja. Selanjutnya akan dilakukan dampak liberalisasi. Dampak liberalisasi terhadap perekonomian berbeda-beda di setiap negara. Walaupun secara garis besar tujuan utama adanya liberalisasi perdagangan adalah memperoleh keuntungan bagi perekonomian, akan tetapi dampak yang diperoleh sangat bergantung pada kondisi perekonomian negara tersebut. Dari pengujian empiris telah diperoleh bahwa liberalisasi perdagangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara positif selama periode tahun 2005 sampai 2015, baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar, akan tetapi hal ini menunjukkan bahwa kegiatan mendorong perekonomian Indonesia. Semakin bebas dan terbuka perdagangan, maka semakin banyak juga produk-produk impor yang masuk ke dalam negeri. Karenanya, pemerintah perlu mengawasi dan melindungi pasar domestik agar tidak tergerus oleh produk-produk impor yang kualitas bagus dan harga lebih stabil. Berbagai korporat dapat kinerja perdagangan internasional juga harus senantiasa ditingkatkan bersama yang dapat meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif, sehingga dampak liberalisasi perdagangan terhadap perekonomian Indonesia semakin meningkat. Selain itu masih terdapat beberapa hambatan di bidang perdagangan internasional yang harus segera diatasi oleh pemerintah jika dihadapkan dengan permasalahan saat ini, di mana pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas mengalami penurunan, maka perdagangan Indonesia masih cukup baik karena mampu bertahan dari guncangan eksternal. D. Privatisasi. Privatisasi adalah suatu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aset milik negara kepada swasta.
pengalihan aset dapat dipahami sebagai pengalihan hak administratif dari pemerintah kepada swasta. Keterlibatan legislator dan persiapan manajemen perusahaan terafiliasi sangat mempengaruhi keberhasilan proses privatisasi. Untuk menyambut datangnya era global dan pasar bebas, pemerintah harus menciptakan daya saing perusahaan swasta dan publik untuk meningkatkan keterampilan mereka. Hasil survei menunjukkan bahwa privatisasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Privatisasi bisa meningkatkan kinerja karena dapat mengubah insentif untuk tata kelola dan manajemen perusahaan yang baik dan yang terbaik. Namun pada kenyataannya, kebijakan privatisasi di Indonesia adalah jalan utama untuk mereformasi BUMN. Privatisasi itu akan menjadi keputusan yang tepat jika didukung oleh kondisi tertentu. Yang utamanya adalah infrastruktur ekonomi dan hukum yang memadai, dan juga kapasitas pemerintah untuk melakukan privatisasi. Prosedurnya harus cepat dan transparan. Selanjutnya akan disampaikan. Tujuan dan privatisasi. Pertama, tujuan privatisasi, salah satu tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan privatisasi adalah memberikan kontribusi finansial kepada negara dan badan usaha meningkatkan dapat berkelanjutan wajib berperan usaha akses nasional dan ahli teknologi terhadap best practice kepada badan usaha. Berdasarkan uraian di atas, privatisasi merupakan satu kebijakan publik yang diambil pemerintah bersama manajemen BUMN untuk menjual atau memberikan kepada perusahaan pada jasa dalam perspektif kebijakan publik. Maksud diberikannya adalah untuk yang A, kebijakan fiskal, yang B, demonetisasi. Sedangkan tujuan privatisasi dari perspektif ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan ekonomi dan kepentingan konsumen. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, manfaat kebijakan. Manfaat melaksanakan kebijakan privatisasi dalam rangka memperbaiki perekonomian nasional juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMN. Dapat dijelaskan begini, manfaat privatisasi dalam perekonomian adalah yang pertama, membantu pemerintah untuk memperoleh dana pembangunan. Yang kedua, menggali kontribusi orang anggaran dari dalam kebijakan pembangunan. Ketiga, negara akan menjual beli. Manfaat privatisasi adalah yang pertama adalah Jak payung amat. kualitasnya diharapkan menjadi sistem modal yang lebih baik. Dikatin. Yang kedua, kepentingan Koperasi dulu. dan swasta dan sekarang menggunakan saham sekarang yang menunjukkan para dalam menggunakan tata kelola sekarang. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Juga pendidikan dari pemerintah pada sektor swasta diharapkan untuk meningkatkan ekonomi. Keempat, beban daya pertahanan. Beban pendidikan secara dalam manajemen untuk melakukan fasilitasi manajemen dan beban daya pertahanan. Beban dari satu baik, kita dengan kamu lagi ngerekam. Apakah ada tantangan tertentu yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan privatisasi dan bagaimana mengatasinya? Izin bertanya, nama saya Rosana Gita. Apakah ada contoh sukses atau kegagalan privatisasi di tingkat global yang dapat memberikan pelajaran berharga? Izin bertanya, bagaimana peran pemerintah dalam memastikan bahwa liberasi ekonomi itu tidak merugikan konsumen atau dagang? apakah ada tantangan tertentu dalam melaksanakan kebijakan
Pemilu sekaligus kasus politik dalam pengambilan keputusan serta implementasi regulasi yang memastikan perjalanan dan perlindungan apalagi dalam sosial dan pemantauan atas juga diperlukan untuk menginvestigasi risiko dalam perlindungan dan memastikan bahwa kebijakan privatisasi memberikan atau Kakak ada yang menambahkan atau menyanggah? Abdul Kak, Tidak menerima sanggahan dalam bentuk apapun. sibuk Kak, lagi ngalis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Melan. Apakah regulasi tentang Siap, suruh diem. Woi, diam dong, teman-temanku yang kusayangi. contoh sukses privatisasi dapat dari pengalaman Britania Raya dalam privatisasi industri seperti telekomunikasi dan energi pada tahun 1980-an. Di sisi lain, Argentina mengalami kegagalan privatisasi air pada tahun 1990-an yang menyebabkan masalah layanan dan kontroversi. Dari sini kita dapat belajar pentingnya regulasi yang baik dan evaluasi dampak sosial sebelum melibatkan sektor swasta dalam layanan publik. Apakah ada yang menambahkan atau menyanggah? Abdul Kak, lagi ngalis. Sudah ya? Oke, sip. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari bagaimana peran regulasi pemerintah dalam memastikan bahwa liberalisasi ekonomi tidak merugikan konsumen atau pekerja? Jawabannya, peran regulasi pemerintah sangat penting dalam memastikan bahwa liberalisasi ekonomi tidak merugikan konsumen atau pekerja. Beberapa cara di mana regulasi dapat membantu melibatkan yang pertama perlindungan konsumen. Pemerintah dapat menetapkan standar keselamatan dan kualitas untuk produk dan layanan, memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, serta menegakkan hukum terkait praktik bisnis yang tidak etis atau menipu. Yang kedua, hak pekerja. Pemerintah dapat memastikan hak-hak pekerja dilindungi melalui regulasi tenaga kerja. Yang ketiga adalah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Regulasi dapat mengawasi dan mencegah terbentuknya monopoli atau oligopoli yang dapat merugikan konsumen. Juga melibatkan penegak hukum terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat. Yang kelima adalah sosial dan lingkungan. Pemerintah dapat memasukkan regulasi untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merugikan masyarakat secara sosial atau merusak lingkungan. Ini bisa melibatkan aturan terkait tanggung jawab sosial perusahaan dan praktik bisnis berkelanjutan. Dengan adanya regulasi yang tepat, liberalisasi ekonomi dapat berlangsung dengan cara yang memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan hak atau kesejahteraan konsumen serta pekerja. Alah, nggak denger aja kan kamu apa? Sayang, diem dong sayang. Coba kalau bunda ngomong baik-baik langsung dengar, nggak perlu ngereok dulu. Reta, cuci muka dulu nak. Oh, ada yang bertanya lagi? Nggak ada. Woi, malah dandan ya. Mana sempat keburu telat. Mungkin kita ada nambahnya satu aja, boleh nggak? Boleh. Boleh. Izin menambahkan urisan pertanyaan urisan. Apakah ada tantangan tertentu yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan privatisasi dan bagaimana mengatasinya? Tantangannya itu ada termasuk dari masyarakat, tensi kehilangan pekerjaan, dan resiko monopoli. Dan cara mengatasinya itu dengan melibatkan komunikasi efektif, pinjaman perlindungan pekerja, dan peraturan untuk mencegah monopoli. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau tidak, saya kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan saya